Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali saya atau kami berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki yang barokah tentunya ya. Kita akan kembali akan membahas mengapa harus ternak perah ya. Mengapa harus ternak perah? Padahal mungkin ada ternak-ternak yang lain. Apa potensi ternak perah tersebut? Apa yang bisa dikembangkan? Bagaimana untuk ke depan ya? Ini kita akan bahas supaya kita lebih bersemangat untuk mengembangkan sapi atau ternak perah ini. Nah, tatkala ya manusia mulai membutuhkan susu ya sebagai bahan tambahan ya, maka perhatian orang mulai ditujukan untuk meningkatkan produksi susu yang dihasilkan oleh hewan atau ternaknya ya, bisa sapi, bisa kerbau, kambing, domba dan unta yang dipeliharanya ya, ataupun susu kuda liar, ataupun ternak-ternak yang lain yang memang mempunyai kelenjar mamai ya, kelenjar susu yang bisa kita perah. Nah, pada mulanya jenis hewan ini hanya mampu menghasilkan sebatas cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang baru lahir tentunya, sampai tiba saatnya di sapi ya. Jadi awal mulanya seperti itu. Kemudian manusia berpikir, nah kita masih butuh banyak susu ini untuk dikonsumsi, untuk keperluan meningkatkan protein hewani dan seterusnya, sehingga dipelihara supaya tidak hanya cukup untuk anaknya tetapi bisa digunakan untuk komersialisasi ya, untuk orang lain atau untuk kebutuhan lain, untuk bikin kue dan seterusnya ya. Karena adanya variasi alam. Alam ini selalu menseleksi ternak atau hewan atau makhluk hidup yang ada di dalam atau di bumi ini ya. Ada beberapa hewan atau ternak yang menghasilkan susu melebihi kebutuhannya ya. Hewan tersebut atau ternak tersebut diternakkan dengan usaha merangsang kelenjar susu secara maksimal melalui perbaikan tata laksana pemeliharaan atau dikenal dengan manajemen, kemudian pemberian pakan atau feeding, dan pemuliaan atau breeding. Nah, itu hal ini biasanya dikenal dengan istilah segitiga produksi. Untuk mendukung produksi itu bisa dihasilkan secara optimal. Nah, usaha tersebut meliputi perkandangan ya, pemberian pakan yang rasional tentunya. Maksud di sini adalah kalau untuk ternak perah kita memberikan pakan itu sesuai dengan produksi susunya. Misal ya, kalau produksi susunya 20 liter itu berbeda dengan produksi susu yang 25 liter, bahkan 30 atau 35 liter. Nah, bagaimana kandungan protein energinya itu harus disesuaikan sesuai dengan produksi susu tersebut. Semakin tinggi produksi susunya itu menuntut pakan yang berkualitas pula. Kalau tidak, dia tidak bisa menghasilkan susu produksi susu yang optimal. Kemudian pemerahan secara teratur ya. Tidak seperti ternak yang lain. Pemerahan itu begitu si ternak tersebut laktasi diperah, itu harus teratur, tidak bisa waktunya suka-suka kita. Oh Pak, ada kondangan, hujan Pak, aduh Pak ngantuk ya, tidur dulu. Tidak bisa. Nanti kalau misalnya kita tidak teratur, itu bisa menimbulkan kendala.
Kendalanya apa? Produksi susunya akan menurun. Kemudian yang berikutnya adalah pemeliharaan kesehatan mutlak ya. Mungkin untuk sapi perah atau ternak perah ini memerlukan perhatian yang lebih khusus karena menghasilkan produk susu yang memang mudah ya, mudah terkontaminasi, mudah rusak. Jadi kesehatan ternaknya itu harus disiapkan sedemikian rupa. Misalnya jangan sampai terjadi mastitis ya, bukan maskario. Jadi mastitis ini penyakit yang sering menjangkiti kelenjar susu dan kalau terjangkiti maka mutlak susunya itu harus dibuang, tidak boleh dijual atau dikonsumsi. Kemudian berikutnya adalah pengaturan perkawinan. Pengaturan perkawinan ini penting ya, tidak hanya pada manusia, pada hewan juga. Misalnya siklusnya mundur 21 hari itu bisa menimbulkan kos terutama di pakan yang banyak atau yang cukup tinggi atau cukup besar kalau dihitung. Ya kalau satu. Bagaimana kalau 100 ya, 100 ekor itu kosnya sangat besar ya. Ini harus dipertimbangkan ya supaya kita mempunyai siklus atau perkawinan ini benar-benar di istilahnya dipertimbangkan untuk tepat waktu ya, atau harus tepat waktu, jangan sampai terlambat. Mungkin ini di manajemennya ya, manajemen perkawinan itu harus diperhatikan. Kemudian persilangan ini untuk mengupgrade ya ternak-ternak kita, bibit kita. Kemudian dengan apa? Dengan cara misalnya kita melakukan inseminasi buatan dengan straw yang sudah tersertifikasi dari balai yang memang berhak untuk ya mengeluarkan straw inseminasi buatan ini. Kalau di Indonesia yang cukup besar itu adalah yang dikeluarkan oleh balai inseminasi buatan dari Lembang ya, dia memproduksi juga dan juga ada dari Singosari ya di Jawa Timur itu juga bagus. Bahkan sekarang itu sudah melakukan sexing. Sexing ini artinya sudah diseleksi. Kalau di IB kan straw tersebut diharapkan ternaknya itu yang dilahirkan anaknya itu adalah betina. Dan ini biasanya dijadikan sebagai bibit ya untuk pengganti induk-induk yang sudah mulai produksinya menurun. Itu perlu kita siapkan sehingga ada kesinambungan. Dan yang mungkin lebih baru lagi itu dikenal dengan transfer embrio ya, tetapi kalau di Indonesia belum banyak dilakukan. Nah, lambat laun orang mendapatkan sekelompok ternak yang mampu menghasilkan susu lebih banyak dan lebih baik kualitasnya. Nah, perbaikan manajemen, perbaikan pakan dan pemulihan tersebut dilakukan secara terus-menerus ya, tanpa henti ya, selama puluhan bahkan ratusan tahun, sehingga terciptalah jenis ternak yang unggul ya, ternak perah yang unggul yang sampai sekarang ini kita lihat. Misalnya ada informasi yang dilaporkan oleh Dairy Herd Improvement Letter volume 59 nomor 4 Juli tahun 1983 melaporkan bagaimana kemajuan produksi susu itu rata-rata sapi Holstein terutama di Amerika ini selama 10 tahun meningkat ya, dari 6.743 kg per ekor per laktasi menjadi 7.781 kg per ekor per laktasi. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, bahkan sapi-sapi perah unggul yang tergolong dalam klasifikasi excellent ya, berdasarkan penilaian asosiasi Holstein di Amerika ya, tercatat ya produksi susu tertinggi antara 38
ya 38 kilo sampai 69 kilo per ekor per hari. Coba bayangkan ya, 38 atau sampai 69 kilogram per ekor per hari, dengan kadar lemak susu antara 2,8 sampai 4,91% dan periode laktasi antara 305 ya sampai 365 hari. Ini luar biasa. Anda pernah mungkin melihat galon air ya untuk dispenser. Itu paling kalau tidak salah itu sekitar berapa, 20 liter, di bawah 20 liter ya. Coba bayangkan ini mencapai 38 ya, kisarannya kan 38 sampai 69, hampir 70 liter per hari. Oh, coba bayangkan, ini sesuatu yang luar biasa. Dan kalau di Amerika itu dijadikan kontes ya, kontes, bukan seperti kontes Miss Universe, bentuknya hampir sama. Jadi benar-benar ini ya dilihat ya bagaimana gambaran bentuk eksterior, mungkin nanti recordingnya seperti apa, catatan produksinya seperti apa. Nah, itu dijadikan kontes. Ternak-ternak yang excellent tadi biasanya dijual sangat mahal karena mau dijadikan indukan yang nanti menghasilkan anak sapi yang produktivitasnya atau produksi susunya juga tinggi juga. Oke. Karakteristik jenis usaha ternak sapi perah atau ternak perah ini ya, kalau misalnya Anda atau seseorang ataupun badan hukum memilih jenis usaha ternak yang akan kita kelola, merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan secara matang. Ya, dipikirkan benar karena memang ini menyangkut keberlanjutan. Keputusan yang telah ditetapkan akan memiliki konsekuensi akibat jangka panjang, beberapa segi positif atau keuntungan dan segi negatif atau kerugian dari jenis usaha ternak yang pernah ya, ternak perah yang dibandingkan jenis usaha ternak lainnya, khususnya dan pertanian secara umum. Antara lain misalnya kita pilah-pilah ya dari segi positifnya. Jenis usaha sapi perah merupakan bisnis yang stabil. Ingat ya, ini salah satu usaha yang sangat stabil karena produksi susu total dari tahun ke tahun tidak banyak berubah, bahkan mengalami atau kebutuhannya itu meningkat terus. Nah, perubahan produksi yang ada hanya berkisar 1% atau sampai 2% per tahun, sehingga peternak mudah memprediksi produk usaha yang dijalankan untuk mendukung program pengembangan dan pemasarannya. Ada kecenderungan ya, kebutuhan manusia atau kebutuhan akan susu ini, apalagi sekarang itu sudah banyak variannya ya, digunakan susu itu hampir kita bikin roti menggunakan susu, bikin kopi ada kopi susu, bikin es krim juga kebutuhan susu, dan seterusnya. Masih banyak produk olahan yang bergantung ke produksi susu ini ya. Jadi sangat harus optimis kita ke depan untuk mengembangkan sapi perah ini. Nah, seekor sapi perah mampu menghasilkan susu ya sekitar 5.000 liter per tahun, bahkan bisa lebih ya, seperti yang digambarkan di Amerika atau dilaporkan di Amerika. Jumlah produksi susu setara nilai gizinya dengan nilai gizi daging yang dihasilkan dari seekor sapi potong jantan seberat 625 kg ya. Sapi perah yang bersangkutan masih dapat menghasilkan susu pada tahun-tahun berikutnya sekaligus untuk menghasilkan anak. Nah, luar biasa kan? Jadi per tahun itu bisa menghasilkan bisa setara dengan seekor sapi bobotnya 625 kg. Nah, kalau Anda melihara sapi untuk mencapai bobot seperti itu, Anda membutuhkan waktu yang paling tidak 2-3 tahun itu ya. Ini tidak, jadi susunya kita dapat
ya. Kalau usaha sapi perah ini susunya kita dapat, kemudian induknya masih ada, kalau afkir bisa dijual, dan dia akan melahirkan anak, ya, mendapatkan pedet yang nantinya bisa dibesarkan, menghasilkan juga, ya, susu ataupun daging. Nah, ada jaminan menghasilkan penghasilan yang stabil sepanjang tahun. Peternak sapi perah dapat memperoleh hasil penjualan produk untuk waktu yang tetap dan jangka waktu tertentu. Karena susu ini bisa kita perah setiap hari, maka akan didapatkan susu atau penghasilan harian. Nanti akumulasi menjadi mingguan, bisa bulanan, dan sepanjang tahun, ya. Dibandingkan dengan usaha sapi potong, maka jenis usaha ini hanya dapat mengandalkan pendapatannya pada saat menjual pedet. Kalau sapi potong, ya, paling menjual pedet atau sapi yang siap dipotong yang sudah kita gemukkan, seperti itu. Nah, ini yang perlu jadikan pertimbangan bahwa usaha sapi perah itu sangat menguntungkan, ya, menjanjikan, ya, supaya kita bisa mendapatkan penghasilan yang rutin, ya. Kemudian berikutnya, ya, mengapa kita sapi perah, ya, menyediakan lapangan kerja yang tetap. Usaha ternak perah, ya, memerlukan tenaga kerja yang selalu sama sepanjang tahun, ya, butuh anak kandang yang merah dan seterusnya. Nanti belum di samping itu ada produk variannya bisa menguntungkan, dibutuhkan tenaga kerja, misalnya mengolah susunya menjadi produk-produk hilirnya, itu masih banyak sekali, ya. Juga memungkinkan untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil. Ingat, ya, tenaga kerja yang terampil dari proses yang dilakukan tersebut. Dibandingkan dengan usaha pertanian pada umumnya, banyak tergantung pada musim tanam dan panen, ya. Oh ya, ini sekarang musim penghujan, kita harus panen, ya, harus tanam, kemudian 3 bulan berikutnya baru panen. Nah, ini kalau untuk ternak perah, begitu laktasi misalnya 2 tahun, dia terus diperah sampai mungkin, ya, masa akhir sekitar umur 8 tahunan untuk sapi perah, ya. Tenaga kerja harus dikurangi pada saat menunggu dan harus ditambah pada saat melakukan tanam dan panen ini untuk pertanian, ya. Untuk menunggu misalnya kan tidak perlu tenaga kerja lagi, maka direhatkan dulu tenaga kerjanya. Kalau sapi perah boleh dikatakan tidak pernah, ya, tidak pernah kita lakukan ada istilahnya masa tunggunya. Nah, makanan pokok sapi perah adalah hijauan, ya, pertimbangan berikutnya, dan limbah pertanian yang nilai ekonomisnya sangat rendah. Jadi pakannya itu berasal dari bahan-bahan yang sisa-sisa atau limbah pertanian. Nah, melalui manipulasi pakan misalnya, ini manipulasi ini dalam hal yang baik tentunya. Misalnya kita fermentasi menggunakan starter mikroba, hijauan, limbah pertanian dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga sapi potong dan unggas dapat bahan pakan yang banyak berupa biji-bijian atau konsentrat yang harus berkompetisi dengan manusia. Pertimbangan berikutnya adalah jenis usaha ternak sapi perah selain menghasilkan produk berupa susu cair, susu segar cair juga dapat menghasilkan produk-produk lain yang sangat variatif sekali. Ini nanti kita contohkan, ya. Nah, ada juga sisi negatifnya, tapi tidak terlalu signifikan sebetulnya. Misalnya kebutuhan investasi relatif tinggi. Investasi tersebut antara lain digunakan untuk tanah, bangunan, peralatan, dan ternak perahnya itu sendiri. Jadi ya relevanlah dengan penghasilan yang menjanjikan tersebut. Kemudian usaha sapi perah merupakan jenis usaha yang mengikat, berbeda dengan usaha pertanian pada umumnya. Usaha sapi perah harus dilakukan secara teratur dan kontinu dan tidak bisa berhenti atau tidak bisa libur walaupun lebaran, sakit ataupun apa, ini juga harus dilakukan terus, ya.
terutama pelaksanaan pemerahan dan pemasaran produk susunya. Jadi begitu kita sudah ternaknya masa laktasi, ya kita harus perah. Kemudian produknya sudah ada susunya, juga harus dipasarkan, harus disetor. Misalnya kalau ada koperasi, kita harus setor ya, karena produknya itu mudah rusak tentunya, karena menjadi sasaran nanti mikroba atau media yang baik bagi mikroba. Nah, peternak yang tertarik pada liburan atau kerja pendek setiap hari lebih baik tidak terjun dalam usaha sapi perah. Ya, jadi kalau yang sering pengen liburan seminggu 2 minggu nggak bisa ya. Ya, tapi ada rekayasanya itu. Kita kan punya anak kandang. Sekarang itu juga kalau memang punya kemampuan mekanisasinya ya, mesin perah dan lain-lain itu sudah sangat mumpuni, sudah banyak bisa kita lakukan dan efisien waktu. Kemudian yang ketiga, susu merupakan bahan pangan yang sangat ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Oleh karena itu, penanganannya selama dan pasca pemerahan harus dilakukan dengan cepat dan ketat ya. Bila perlu dituntut melalui pendinginan, bahkan dilakukan pasteurisasi ataupun sterilisasi ya. Ada beberapa produk usaha peternakan ternak perah ini ya, selain susu segar ya, suatu usaha peternakan sapi perah dapat menghasilkan beberapa produk selain susu segar atau fresh milk ya sebagai produk utamanya. Misalnya produk tersebut adalah produk olahan asal susu, sapi perah bibit ya, sapi pedaging ya, mungkin nanti kalau kebetulan anaknya jantan itu kan bisa digemukkan menjadi fattening atau penggemukan ya. Kemudian dihasilkan pupuk kompos dan biogas. Nah, produk-produk ternak perah ini kita bahas ya, kita secara gambaran umum ya, produk olahan asal susu. Yang dimaksud dengan produk olahan asal susu adalah produk yang dibuat dari susu atau produk-produk suatu perlakuan terhadap susu atau produk-produk yang dibuat dari hasil sisa keduanya. Nah, produk-produk tersebut antara lain misalnya susu homogenized milk ya. Susu homogen adalah susu yang telah mengalami homogenisasi. Proses homogenisasi ini bagaimana atau bertujuan untuk apa? Untuk menyeragamkan besarnya globula-globula lemak susu. Di dalam susu yang belum dihomogenisasi, globula-globula lemak ini besarnya tidak seragam, yaitu berkisar antara 2 sampai 20 mikrometer. Alat untuk menyeragamkan globula-globula ini tersebut ya dikenal dengan homogenizer. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah produknya adalah krim dan susu skim ya. Krim dan skim milk ya. Krim adalah bagian susu yang banyak mengandung lemak atau disebut dengan kepala susu ya. Sedangkan susu skim adalah susu yang banyak mengandung protein atau serum susu, karena sudah diambil krim ataupun lemaknya. Ini ya bedakan. Kadang-kadang kalau kita ditanya atau ke supermarket, mau beli susu apa, susu krim atau susu skim ya. Ini juga harus dipertimbangkan. Kalau yang misalnya kegemukan, yang sudah mulai gemuk itu, kalau bisa susunya itu adalah susu skim ya, untuk mengurangi supaya tidak terlalu menopang atau memicu kegemukan yang lebih besar lagi tentunya. Kemudian dikenal dengan produk yang disebut filled milk ya, yaitu susu skim yang ditambah lemak nabati sebagai pengganti lemak susu yang sudah diambil. Susu gula minyak adalah susu skim ditambah gula dan minyak, biasanya diberikan pada
bayi supaya tidak menimbulkan alergi ya. Ada beberapa kasus yang memang bisa menimbulkan alergi. Kemudian krim dan susu skim dapat dipisahkan dengan alat yang disebut separator ya. Alat ini bekerja berdasarkan gaya centrifuge ya. Dia berputar ya. Kalau Anda misalnya melihat ini ya, pengering pada mesin cuci ya, seperti itu sistemnya. Tapi dibikin dalam bentuk yang lebih higienis ya, sesuai dengan peruntukannya tentunya. Kemudian pemisahan krim dan susu skim dapat terjadi karena kedua bahan tersebut mempunyai berat jenis yang berbeda. Krim mempunyai berat jenis yang rendah karena banyak mengandung lemak, sedangkan susu skim mempunyai berat jenis yang lebih tinggi karena banyak mengandung protein. Nah, berikutnya adalah susu pasteurisasi atau pasteurized milk ya. Jadi produk olahan ini atau produk olahan susu ini adalah susu yang telah mengalami proses pasteurisasi, yaitu proses pemanasan yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Apa itu pasteurisasi? Adalah proses pemanasan setiap komponen atau partikel dalam susu pada suhu 62 derajat Celcius selama 30 menit atau pemanasan susu pada suhu 72 derajat Celcius selama 15 detik ya, tergantung kebutuhan tentunya. Meskipun demikian, definisi tersebut tidak mengikat, artinya kombinasi suhu dan waktu merupakan perlakuan yang dapat diatur ya. Apabila suhunya tinggi, waktunya adalah pendek, dan sebaliknya, makin rendah suhunya, maka makin lama pula waktu yang diperlukan untuk pemanasan. Nah ya, apa yang lain produknya? Misalnya itu ada susu steril, sterilized milk ya. Produk olahan susu ini ya dikenal dengan nama susu ultra, yaitu susu yang telah mengalami proses sterilisasi. Proses ini juga termasuk proses pemanasan, namun suhu yang digunakan itu lebih tinggi daripada suhu pasteurisasi, yaitu sekitar 104 derajat sampai 140 derajat Celcius dengan waktu yang kurang lebih 1 sampai 4 detik ya, sangat cepat sekali. Misalnya kan dikenal dengan susu UHT ya, ultra high temperature ya. Nah, itu yang dilakukan supaya susu itu lebih awet ya. Kemudian berikutnya adalah susu bubuk atau powder milk ya. Susu bubuk adalah produk olahan susu melalui proses penguapan sebanyak mungkin kandungan air susu dengan cara pemanasan sehingga airnya menguap dan hanya tertinggal bahan keringnya. Meskipun demikian ya, secara keseluruhan pembuatan susu bubuk harus melalui tahap-tahap proses tertentu seperti pemanasan, pengeringan, dan penggilingan agar mendapatkan hasil yang baik ya. Oke. Kita lanjutkan ke berikutnya ya. Susu bubuk ya, powder milk ya. Susu bubuk adalah produk olahan susu melalui proses penguapan ya sebanyak mungkin tadi air susu dengan cara pemanasan sehingga airnya menguap dan tertinggal bahan keringnya. Kemudian secara keseluruhan pembuatan susu bubuk harus melalui tahap-tahap tertentu seperti pemanasan, pengeringan, penggilingan agar dapat hasil yang baik. Yang berikutnya adalah susu kental, condensed milk ya, susu kental manis misalnya. Produk olahan ini diperoleh dengan cara mengurangi mengurangi atau menguapkan kandungan air susu sampai kadarnya tinggal 40% ya. Kadar air yang rendah ini susu dapat disimpan lebih lama dalam keadaan baik ya.
Pada susu kental ini biasanya ditambahkan gula dan coklat sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan permintaan pasar ya. Ada bahkan sekarang itu yang rasanya stroberi dan seterusnya ya. Ada rasa mocha dan lain-lain, itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, produk berikutnya dari produk susu ini misalnya keju atau cheese ya. Produk olahan ini pada dasarnya adalah protein susu yang dijendalkan atau dibekukan. Dalam pembuatan keju, untuk memisahkan protein susu tidak dapat dikerjakan dengan separasi, melainkan dengan cara menambahkan asam atau misalnya asam laktat, asam klorida, dengan menambahkan enzim protease misalnya rennet dan mukorenin dan sebagainya. Nah, keju dapat dibuat dari susu penuh atau whole milk atau susu krim atau cream milk. Bahan-bahan ini harus bebas dari benda asing yang tidak dikehendaki, misalnya debu, sisa rontokan bulu, butir-butir darah merah dan sebagainya ya. Butir darah merah ini kalau misalnya indikasi kena mastitis tadi ya. Kemudian mentega atau butter. Produk olahan ini adalah suatu massa yang kompak yang berasal dari krim atau lemak susu yang dibuat dengan proses semacam pengadukan dengan cara diputar di dalam tong susu yang disebut dengan churning ya. Komponen terbanyak dalam mentega adalah lemak ya, karena air dan garam. Kemudian air dan garam ya, selain lemak itu. Dasar pembuatan mentega adalah mengubah kedudukan globula lemak susu yang semula berupa emulsi lemak dalam air menjadi emulsi air dalam lemak ya, itu mentega atau butter. Berikutnya ini idola untuk anak-anak ya, sangat disukai tidak hanya anak-anak tentunya, tetapi orang dewasa juga sangat suka, yaitu es krim ya. Es krim ini dibuat dari bahan utama terdiri dari lemak susu, gula, bahan padat bukan lemak, zat penstabil dan kuning telur ya. Proses utamanya dalam pembuatan adalah pembekuan ya, dengan cara dibekukan. Berikutnya adalah yogurt. Adalah produk olahan ini merupakan hasil pemerahan susu yang mempunyai cita rasa yang spesifik ya. Ada produk di pasar yang mungkin tidak usah disebut namanya, bukan endorse ya. Jadi sebagai hasil fermentasi dari Lactobacillus bulgaricus ya dan Streptococcus thermophilus. Rasa yogurt adalah rasanya masam ya, asam oleh karena adanya perubahan laktosa menjadi asam laktat oleh bakteri ya. Agar rasa tidak terlalu asam, yogurt dapat ditambahkan gula atau flavor buatan dari misalnya rasa buah-buahan ya, dari buah-buahan atau esennya. Tahap pembuatan yogurt dengan cara pemanasan, pendinginan dan pemeraman. Nah, berikutnya adalah kefir, merupakan produk hasil fermentasi susu ya, terutama menggunakan mikroba yang berbeda. Cara pembuatannya adalah dengan memfermentasi susu dengan kultur butir kefir ya, kefir grain yang terdiri dari bakteri asam laktat dan khamir, Streptococcus lactis dan Streptococcus crimoris, Lactobacillus casei, L. acidophilus, Candida kefir dan Chloeveromyces fragilis ya. Itu salah satu beberapa ininya ya. Nah, berikutnya keuntungan yang kita dengan ternak perah ini, kita dapatkan bibit ya, bibit ternak perah. Sapi perah bibit dihasilkan oleh usaha peternakan sapi perah selain ditujukan untuk permajaan atau replacement, yaitu mengganti sapi induk yang sudah tua atau sudah tidak atau kurang produktif, juga dapat ditujukan untuk meningkatkan populasi dan mutu genetik sapi yang dipelihara. Selain itu juga tentunya dapat pula dijual apabila peternak tidak merasa perlu untuk mengganti induk atau meningkatkan populasi ternaknya. Nah, berikutnya adalah pengembangan sapi perah di Indonesia secara terencana dimulai sejak pelita 3 ya sampai 5
79 sampai 93 ya. Selama waktu tersebut jumlah sapi perah yang diimpor dari Australia, dari Selandia Baru dan Amerika Serikat ya sekitar 125.000 ekor ya. Salah satu faktor penyebabnya adalah bahwa 95% sapi perah impor disebarluaskan dan dikelola oleh peternak sapi perah rakyat dengan pemilikan ya kurang lebih berkisar 3 ekor per peternak. Dikelola secara tradisional dan merupakan usaha sampingan serta sumber daya manusia dan tingkat sosial ekonomi yang relatif rendah ya itu. Nah, untuk mengantisipasi agar Indonesia dapat secara mandiri menghasilkan sapi perah bibit yang unggul, perlu peningkatan pembinaan peternakan sapi perah ya. Ini terutama peternakan sapi perah rakyat ya secara berkesinambungan disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung agar mereka dapat mencapai manajemen usaha yang profesional dan berorientasi pada bisnis ya. Jadi harus mendapatkan keuntungan. Kemudian pembinaan yang berkesinambungan ini perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi misalnya perguruan tinggi ya atau lembaga-lembaga penelitian, perbankan untuk permodalan, industri pengolah susu ya IPS, koperasi, dinas peternakan atau dinas terkait ya pertanian dan sebagainya. Itu juga harus rencanakan dan dibuat strategi, dibuat master plan-nya agar peternakan ternak perah itu bisa bisa terencana dengan baik sehingga hasil atau goalnya bisa kita dapatkan ya. Berikutnya adalah sapi pedaging atau dairy beef ya. Seperti yang dijelaskan di awal, sapi perah itu selain menghasilkan susu, menghasilkan bibit, produk olahannya itu bisa menghasilkan pedaging. Ya bisa jadi kan ternak yang dilahirkan ya itu bisa ternak jantan. Nah, mau diapakan ternak jantan? Mau dijadikan bibit pemacak misalnya, kalau terlalu banyak ya juga nggak bagus juga. Jadi salah satu cara apabila ternak jantan anaknya atau pedetnya banyak yang jantan ya kita gemukkan ya. Jadi digemukkan supaya menghasilkan daging yang bagus misalnya dengan produktivitas yang tinggi. Namun di beberapa negara maju dengan semakin luasnya penggunaan inseminasi buatan, maka sebagian besar sapi perah jantan diarahkan sebagai penghasil daging ya, sapi perah jantannya. Kemudian yang betina dijadikan indukan ya atau replacement stock. Bahkan lebih dari itu, sapi perah betina, sapi dara dan sapi pejantan afkir juga dimanfaatkan sebagai penghasil daging. Jadi kalau ada yang afkir misalnya cacat ya, betina ya, sapi perah betina atau yang dara, kemudian ada indikasi majir atau steril atau ini tidak bisa beranak, itu juga langsung saja kita gemukkan dan kita lakukan fattening untuk produksi dagingnya. Selain itu, apabila negara mengalami kelebihan sapi perah atau kelebihan produk susu, peternak diminta untuk mengurangi populasi sapinya dengan memotong pedet jantan maupun betina untuk digunakan sebagai penghasil daging. Nah, sementara di Amerika Serikat hampir 30% sapi potong berasal dari sapi perah di Amerika. Bangsa-bangsa sapi perah yang potensial dan sangat populer sebagai dairy beef ya, selain sapi perah Friesian Holstein ya, adalah sapi brown Swiss dan milking shorthorn. Kemudian beberapa macam dairy beef yang umumnya dimanfaatkan sebagai penghasil daging adalah decow calf, adalah pedet yang dipotong pada umur beberapa hari disebut dengan istilah bobfill ya. Fill calf adalah pedet yang dipotong pada umur 6 sampai 8 minggu dengan berat badan sekitar 200 sampai 250 pound ya. Kemudian rising feeder calf ya, pedet yang dipotong pada umur 6 sampai 8 bulan dan
bobot badan sekitar 400 sampai 450 pound ya. Kemudian berikutnya adalah finishing dairy steers ya. Pedet yang dipotong setelah mencapai berat badan sekitar 1000 pound atau lebih ya. Kemudian pemotongan pedet ya, bobot badan sekitar 1000 pound ke atas ya atau lebih menguntungkan daripada sebagai fillers atau maupun feeders ya. Pemotongan sebagai finishing dairy steers dilakukan waktu tingginya permintaan beef. Kemudian dairy bulls ya adalah sapi perah jantan dewasa yang dipotong sebagai penghasil daging. Nah, pemotongan ini sudah lama dikenal di Eropa dan menghasilkan daging yang banyak diminati oleh masyarakat. Nah, berikutnya produk yang menjanjikan adalah dairy heifers, adalah sapi perah darah diafkir untuk dipotong, dapat pula dilanjutkan pemeliharanya dan dipotong sebagai dairy beef. Rata-rata pertumbuhannya lebih kurang ya atau lebih lambat, dan setiap kenaikan per pound berat badan membutuhkan pakan yang lebih banyak daripada steers maupun bulls ya. Nah, produk berikutnya yang menjanjikan kenapa kita harus dengan ternak perah atau sapi perah ya adalah pupuk kompos ya, hasil ikutan yang lain. Cara pemanfaatan limbah feses sapi perah selama ini lebih banyak digunakan sebagai pupuk kandang, belum diproses sehingga menjadi kompos. Salah satunya produk kompos yang banyak dikenal masyarakat adalah fine kompos ya, beberapa peternakan sudah memproduksi ya. Bahan dasar pembuatan kompos tersebut adalah limbah ternak sapi perah, feses dan urinnya yang ditambah dengan serbuk gergaji, abu sekam padi, dan limbah jerami pembuatan jamur misalnya. Nah, bahan-bahan tersebut selanjutnya didekomposisi menggunakan Starbio atau produk yang lain ya, dekomposer, serta ditambahkan kalsit untuk memperkaya kandungan unsur haranya. Sementara feses dan urin sapi dipilih sebagai bahan dasar pembuatan kompos, mengingat limbah tersebut memiliki kandungan nitrogen, potasium, dan kadar serat yang tinggi. Di samping pada feses sapi tidak dijumpai masalah polusi logam berat dan antibiotik ya, beda dengan ternak yang lain. Nah, bagaimana proses pembuatan komposnya? Kotoran sapi misalnya serbuk gergaji bisa dicampur dengan 5% ya. Serbuk gergajinya diambil dari kandang, setelah itu ditiriskan, selanjutnya ditampung di dalam lokasi processing. Kemudian lokasi pemrosesan yang dimaksud adalah sebidang tempat yang beralaskan tanah dan ternaungi agar tidak terkena sinar matahari maupun hujan secara langsung. Nah, pada bagian bahan-bahan tersebut sebelum dikondisikan memiliki kadar air sebesar 60% agar proses dekomposisi berjalan secara sempurna. Nah, di alas tumpukan kotoran sapi dan serbuk gergaji tersebut selanjutnya ditaburkan Stardeck dengan dosis 0,25% dan abu pembakaran bahan organik serta kalsit ya 2% dengan dosis 10% dan berat bahan baku yang dicampur atau diaduk secara merata. Nah, cara terbaik untuk mempercepat proses dekomposisi ini adalah dengan meningkatkan frekuensi pembalikan dan pengadukan ya. Setelah mencapai waktu lebih kurang 1 minggu, tumpukan kemudian diaduk, dibalik merata untuk menambah suplai oksigennya dan meningkatkan homogenitas serta dipindahkan ke lokasi processing kedua. Nah, pada tahap ini diharapkan ya akan terjadi peningkatan temperatur sekitar 70 derajat Celcius selama minimal 2 minggu untuk mematikan pertumbuhan biji-biji gulma, sehingga kompos yang dihasilkan akan terbebas dari gulma ya. Setelah berada selama 3 minggu dalam lokasi processing kedua dan dilakukan pembalikan pengadukan setiap 7 hari sekali, tumpukan dipindahkan ke lokasi processing sehingga dan lokasi processing ketiga dan dibiarkan selama seminggu.
1 minggu kemudian kompos diharapkan sudah matang dengan menunjukkan warna coklat, kehitaman, dan bertekstur lemah, tak berbau. Kompos yang telah matang tersebut diayak atau disaring untuk mendapatkan bentuk yang seragam serta untuk memisahkan dari bahan yang tidak diharapkan seperti batu, rafia, kayu, ya. Untuk fine kompos yang sudah jadi dikemas dan siap dipasarkan. Nah, produk berikutnya adalah biogas, ya, adalah bahan bakar yang dapat diperoleh dengan memproses limbah pertanian yang basah, kotoran hewan, sapi perah, manusia ataupun campurannya. Nah, di dalam alat yang disebut dengan penghasil gas bio atau digester, ya. Bahan bakar gas, ya, terutama metan dari proses perombakan bahan organik mempunyai nilai kalori yang cukup tinggi, ya, sekitar 4.800 sampai 6.700 kilokalori per meter, ya, kubik, ya, biasanya, dan belum banyak dimanfaatkan di Indonesia. Nah, pemanfaatan feses sapi perah ini potensial dijadikan biogas atau gas bio, maka peternak dapat gas untuk bahan bakar dan juga membantu mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Nah, manfaat lain ada seperti pupuk berguna bagi tanaman dan kehidupan di dalam air, mencegah lalat dan yang tidak serta bau yang tidak sedap, menjaga kesehatan, menghemat waktu, tenaga untuk mencari kayu bakar, menghemat juga uang membeli bahan bakar minyak. Nah, penelitian beberapa perguruan tinggi seperti di ITB menunjukkan gas bio itu dihasilkan feses terutama dari sapi mempunyai komposisi gas sebagai berikut, yaitu metan sekitar 65,7%, kemudian karbon dioksida 27,0%, nitrogen, ya, 2,3%, karbon monoksida ini sangat kecil bahkan tidak ada, ya, oksigen 1%, ya, propan 0,7%, dan hidrogen sulfida tidak terukur, dan total nilai kalorinya 6.513 kilokalori per meter. Demikian yang bisa disampaikan untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda tetap bersemangat. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa beraktivitas dengan nyaman dan lancar, ya. Nasrun minallah, fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.